Oke. Oke, halo, selamat malam ya teman-teman ya. Untuk catatan saya aja. Jadi karena Huawei ini adalah modenya G-Phone, jadi bukan E-Phone, basicnya adalah G-Phone. Jadi saya punya modem Huawei G8145 V5, dimana modem Huawei ini akan saya rubah menjadi E-Phone dari G-Phone. Oke, kita cek dulu. Kita cek. Cek dulu. Sini. Cek dulu ya. IP defaultnya adalah 192. Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu IP default dari ini ya, dari modem phone ini ya. Jadi langkahnya adalah, langkahnya kita reset dulu. Jadi di reset dulu biar dia kembali ke settingan pabrik. Jadi cara resetnya ada di video yang lain ya. Langkahnya kita colokkan dulu ke port LAN-nya, di mana saja boleh, 1, LAN 2, LAN 3 boleh. Setelah kita colok, IP-nya harus satu segmen ya. Untuk IP silahkan cari di Google ya untuk menyamakan bagaimana caranya merubah IP. Oke, kita cek web browsernya. Oke, ini adalah support dan passwordnya adalah the word in your hand. Kita login. Jadi setelah di reset dia akan kembali ke pengaturan pabrik. Jadi kita next kan dulu. Kita next. Oke, ini ada settingan dari pabrikan tapi saya tidak gunakan dan saya delete. Untuk teman-teman di next tadi juga nggak apa-apa, tapi saya mau configure sekalian. Untuk saya bridging di SSD-nya, jadi saya bridge di SSID 1 untuk buat bocorannya. Jadi bisa digunakan settingan bridging seperti ini. Oke, next dan oke. Karena tadi saya buat ini teman-teman di skip aja. Ini hanya untuk settingan saya ya, bukan untuk buat bikin fontnya. Ini nanti saya skip aja. Oke, langkah selanjutnya setelah tadi kita masukkan ke browser dan buat next, kita masuk ke sini, ke configuration. Setelah di configuration masuk ke security. Apabila teman-teman ingin men-setting security agar bisa di remote via WAN, caranya adalah ini. Jadi firewall-nya kita buat dulu di user define, apply. Setelah di apply agar bisa di remote dari WAN, dibuatkan WAN-nya di sini. Nih, kalau sudah ada ini dipilih ya WAN-nya ya. Ini caranya dicentang semua juga nggak apa-apa. Oke, yang paling untuk merubah ke iPhone, the face access ini harus di checklist dulu agar bisa di telnet via LAN. Karena kita harus merubah ID-nya. Ya, setelah jadi langkahnya adalah jadi masuk ke device access dan dicentang ini sebenarnya sudah itu aja cukup sebenarnya. Setelah itu kita logout
setelah kita logout, kita menggunakan MOBA Extreme. Jadi MOBA Extreme ini kita telnet ya. Jadi cara bikinnya adalah session new. Jadi new di sini pilih telnet, IP-nya berapa yang mau di telnet, baru oke. Karena saya sudah ada di depan tadi di sini, jadi saya tinggal klik oke ya. Jadi password untuk telnet adalah usernya root, passwordnya admin HW-nya besar. Nah di sini kita masuk ke super user, setelah itu kita masuk ke shell-nya. Nah kayaknya teman-teman shell ini kita cek ID-nya apakah ada. Nah kalau ada ID-nya kita tidak usah untuk menginjek ID-nya ya. Jadi tapi kalau seandainya ID ini tidak ada, jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ya, aplikasi ini untuk menginjek ID-nya agar selnya nanti terbuka. Jadi untuk membuka shell ini, untuk buka shell ini, ID-nya biar terbaca ini, itu bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti diklik ini, terus dipilih selnya yang sel berapa, sesuaikan saja, baru nanti diklik yang ini gitu ya. Itu tidak saya peragakan karena sel saya sudah aktif. Sel saya aktif ini berarti tandanya saya sudah bisa merubah dari GPON ke EPON gitu ya. Untuk langkah yang lain bisa dicari aja di Google, atau mungkin nanti akan saya buatkan cara untuk upgrade agar selnya bisa terbuka. Oke, selanjutnya setelah tahu ini sudah bisa, selnya sudah terbuka, jadi kita cek posisi si ini. Saya punya note di sini, jadi saya langsung aja ya. Setelah selnya ini, kalau dia tadi tidak terbuka, dia akan seperti ini. Jadi kalau ketik ID, dia comment is not existed. Jadi kalau nanti seperti ini, baru gunakan aplikasi untuk injek tadi yang saya tampilkan. Nanti insya Allah juga saya akan sertakan ya di link deskripsinya. Oke, karena tadi kita sudah punya ID, selnya sudah terbuka, kita cek di sini. Cek apa? Apakah fitur HW board info ini dienkripsi? Itu caranya adalah copy, dipastekan di sini, klik. Nah, untuk melihat isinya, isi dari JRFS2 ini ls all ya. Jadi di sini ada HW, jadi HW board info yang ini, HW board info ini dua, ini ada isinya yang kita rubah, maksudnya untuk kita merubah ke GPON, EPON atau mungkin EXPON bisa kita rubah di sini. Jadi karena ini dienkripsi, bagaimana cara ngelihat dia dienkripsi? Caranya adalah ini. Apakah dia dienkripsi? Ini kita ketik get HW board info. Nah, ini kita nggak bisa baca. Tapi kalau seandainya ini tidak dienkripsi, jadi data ini bisa kita ambil langsung tanpa harus langsung kita edit gitu ya. Karena ini dienkripsi. Kalau tidak dienkripsi, langsung kita nanti ambil ke komputer, kita edit, kita upload ulang. Tapi karena ini dienkripsi, jadi langkahnya adalah kita masuk ke folder bin. Folder bin kita masuk ke bin. Setelah masuk ke bin, kalau kita mau melihat adakah di situ di sini kita mau, karena tadi dienkripsi, makanya kita deskripsi ya. Jadi di sini ada namanya deskripsi board info. Jadi deskripsinya itu di sini nih, deskripsi board info nih. Jadi kita ambil file ini, caranya adalah
kita masuk ke server ini, diaktifkan ya posisinya. Ini ditaruh diingat di mana posisinya, karena saya taruhnya di situ, jadi di sini masih kosong filenya ya. Oke, ISP. Jadi saya taruh di sini, ini saya timpa, saya hapus ya, ini kosong ya. Jadi saya ambil dulu dari sini, saya ambil, copy, enter. Nah, terus kita sebenarnya mau kita ambil itu aja sih, nggak apa-apa ya, yang kita ambil itu aja. Ini hanya, oke, yang kita ambil sebenarnya yang ini aja, ini script board info aja. Nah, setelah ini kita ambil, karena tadi saya simpannya di sini. Nah, ini script board info ini kita edit dalamannya, kita edit di Notepad. Oke, nah isinya yang perlu kita rubah adalah yang ini nih. Jadi kalau satu itu gphone, kalau dua itu ephone, kalau satu itu gphone, kalau dua ephone, kalau di sini kita rubah 4, itu bisa ephone, bisa gphone. Jadi saya fokuskan ke ephone. Oke, nah karena di sini tadi saya merubah MAC address-nya. Sebenarnya ini nggak usah dirubah, jadi karena tadi, nanti saya skip aja kali ya. Tadi saya itu merubah MAC address sehingga si epo-nya itu nanti koneksi nggak bisa membaca, karena sudah pernah dipakai MAC address ini sebenarnya. Teman-teman abaikan ini ya. F8 ini tadi modemnya itu saya timpa dengan modem lain, makanya dia mengikut MAC address-nya modem lain, sehingga OLT-nya nggak mau ngebaca. Jadi harus MAC address ini harus sesuai dengan modem atau tidak sama dengan MAC address lain. 3F 9 E0. Oke, jadi teman-teman kalau nimpanya itu tidak boleh. Jadi sama ini the script board infonya modem A. Jadi tidak boleh dipastekan di the script board infonya modem B, karena nanti MAC address-nya ini akan sama. Itu mengakibatkan nanti si modem tidak diterima oleh OLT. Oke, kalau sudah, itu adalah pengalaman ya. Pengalaman kemarin kok nggak konek-konek, pada sudah iPhone, kok nggak konek-konek gitu ya. Jadi pengalaman saya. Oke, setelah kita share, kita masukkan ke sini. Dari sini kita cek servernya apa masih aktif, masih ya. Jadi setelah tadi kita rubah, karena tadi kita ambil dari modem itu ke komputer, sekarang kita balikin dari komputer ke modem settingan ini. Oke, caranya adalah seperti ini. Kita masukkan set read only. Oke. Kita masuk ke sini dulu, ke folder temp. Setelah masuk ke folder temp, baru kita kopikan file tadi ke folder temp. Oke, kita masukkan ke folder temp, kita set. Oke, setelah itu kita reboot.
Report. Oh, tadi kita nggak ngeliat ya apakah di epon atau gipon gitu ya, tapi yang pasti ada, nggak lihat ya, harusnya tadi saya lihatin dulu ya epon apa gipon gitu ya. Oke, setelah kita tunggu dulu karena kita reboot tadi. Oke, usernya adalah support, passwordnya tadi. Oke, modemnya ini kita lihat sini sudah epon ya, sudah epon, MAC address-nya tadi sudah saya rubah, statusnya masih offline. Oke, karena di sini sudah sesuai, kita cek. Nah, kalau tadi seandainya apa namanya itu, tadi SN-nya sama, tidak saya rubah. Kalau saya colok, ya, harus saya lihat. Oke. Nah, di sini itu kalau tadi tidak saya rubah MAC address-nya itu tidak terbaca, ini tidak ada. Ya, tidak terbaca. Nah, ini sudah epon apa mas? Tadi sudah ya, sudah epon, dan kita tes apakah dia bisa nyambung. Nah, ini tunggu sebentar ya, modem Huawei memang agak lama dikit. Ini ponnya sudah terbaca. Nah, ini 16,97. Ya teman-teman, itu sedikit cara yang saya gunakan untuk merubah epon ke gipon, ataupun gipon ke epon, ataupun ke expon. Itu bisa dengan cara telnet seperti tadi. Apabila masih kurang jelas bisa ditanyakan di komentar ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.